Biar
Tuhan bersama malaikat Yesus. Biar Kau yang disenangkan di saat ini Tuhan. Mari puji
Haleluya Tuhan. Biar dalam hati kita mau meninggikan, biar kita mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar sambil kita mau bangkit berdiri, kita tetap menunggu dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Nama
Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kekuatan-Mu yang memenuhi kami. Biar Roh Kudus-Mu yang tetap tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Yesus. Ya Yesus, penuhi kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Puji Tuhan.
yang semakin bertambah dalam kehidupan kami, kemuliaan Tuhan yang semakin besar, dan kami semakin tidak ada apa-apanya, kami yang semakin tidak kelihatan, Yesus yang semakin besar, Yesus yang semakin bertambah, kami yang semakin berkurang, bahkan tidak terlihat. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh para pelatih yang sudah mengambil bagian, yang sudah membawa kami masuk ke hadirat Tuhan. Worship leader, pemain musik, singers, rebana, juga multimedia. Tuhan, pakai mereka, urapan penuh ada atas mereka, roh kerendahan hati ada terus, bahkan semakin bertambah dalam kehidupan mereka, sehingga dari altar-Mu mengalir sesuatu yang bisa Tuhan menjadi berkat bagi kami semua jemaat Tuhan. Ada impartasi kuasa Allah dari altar-Mu Tuhan, mengalir kekuatan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat alunan suara musik, lewat tari-tarian. Kuasa Tuhan terimpartasi bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dan saat tiba bagi kami ya Bapa, Engkau mau berfirman bagi kami, iya, adalah pribadi Tuhan. Kami merindukan pribadi-Mu terus ada hidup dalam kehidupan kami, yang juga adalah firman itu sendiri. Selalu bisa menghidupi, kami menghidupi firman itu. Untuk itu berfirmanlah bagi kami saat ini. Ini bagian-Mu, kuasa otoritas wibawa Allah. Roh Kudus mengambil alih semuanya bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu, membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, menjadikan kami jemaat Tuhan yang semakin dalam berakar, dan kami akan bertumbuh kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, tidak terpatahkan, bahkan tidak beranjak dari Engkau Yesus Tuhan kami. Berikan kami telinga seorang murid hati hamba. Kami selalu punya ketaatan dan ketertundukan terhadap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, bukan kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi kekuatan Tuhan, urapan Tuhan ada dalam kehidupan pelayanan hamba-Mu. Berfirman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang hari ini boleh mempercayakan saya melayani kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin percaya saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap tarikan nafas kita, ketika Tuhan masih perkenankan kita hidup, itu adalah kepercayaan Tuhan. Amin. Dan kita jaga kepercayaan itu. Kita jaga betul kepercayaan itu. Dan ketika Tuhan percayakan, maka kita balik lagi kembali, supaya kepercayaan Tuhan itu tidak beranjak dari kita. Kita tetap pakai semua untuk Tuhan, berikan semua untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama sebenarnya dalam kesempatan pagi hari ini juga, sebelum saya Pak Firman, supaya tidak bolak-balik lagi sebentar saya naik, saya duduk. Kami dari pengurus pemuda dan remaja dan seluruh pemuda dan remaja, kami sangat memohon sekali bantuan dari Bapak-Bapak Peltri. Ada kedua Peltri, pengurusnya, ada sekretaris bendaharanya, dan seluruh Bapak-Bapak, bahwa hari Selasa tanggal 17/8
18 bahwa itu hari dari jadwal kami blok C untuk pembuatan tenda ya. Jadi nanti DP koordinator yang DP kepala mas, haleluya. Nanti saya minta dari Bapak Budi Wongkar. Jadi sekretaris POD ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi nanti Bapak Budi nanti yang mengkoordinir desain tendanya sudah ada di Bapak Budi. Kami hari Jumat kemarin sudah ada gambarnya dari Bapak Budi. Jadi kami minta dengan memohon dengan kasih Tuhan biarnya bapak-bapak, bukan cuma bapak-bapak, amin, buat ibu-ibu semua orang datang ya. Terima kasih juga untuk Ibu ini Cagniawan keluarga Cagniawan, Ibu Cencen, Bapak Odi, Nurhofni ya, yang minggu lalu sudah meninjau lokasi perkemahan kami, sudah ada bersih-bersih juga sedikit. Mari orang sama-sama tanggal 17 dan 18 kita bersama-sama di sana sekalian orang refreshing. Apa yang bisa orang bawa, ya toh. Orang mau sama-sama kerja buat Tuhan. Dan dia bilang kerja bakti juga, kerja buat Tuhan, sungguh manis. Amin. Haleluya. Orang terus banyak menabur. Nanti kita akan lihat setiap taburan pasti akan bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi mari saudara, sekali lagi tanggal 17 Selasa Rabu itu mungkin kita kumpul di gereja sini, baru sama-sama kita ke sana. Jadi apa yang saudara punya, mari kita bersama-sama, biar ada kendaraan apapun juga kita pakai semua untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita lihat bersama kebenaran firman Tuhan. Saya sebenarnya sedikit tawar-menawar dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jangan yang ini Tuhan, karena saya sedikit kayak gimana gitu, malu gitu. Bukan malu karena apa? Karena dalam firman ini ada sedikit penyelidikan yang saya pakai. Saya sedikit mau, Tuhan, nanti dibilang bagaimana gitu. Tapi Tuhan bilang begini, untuk apa kamu sekolah? Gitu kan? Untuk apa kamu sekolah? Kamu belajar. Jadi untuk jangan dipakai sendiri, kita pakai lebih dalam lagi untuk Tuhan, untuk kebangunan kita bersama, untuk kebangkitan kita bersama, untuk pertumbuhan kita bersama, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai tadi malam kita masih sedikit ada dengan Tuhan. Tuhan yang ini Tuhan, yang ini, tapi Tuhan yang ini yang Tuhan taruh. Amin. Yuk kita lihat bersama 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24 mulai dan 25. 1 Korintus pasalnya yang pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya baca, saudara kita baca ya, dalam hitungan yang ketiga. Kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Sampai di situ pembacaan kita, silakan duduk. Nah, saudara, saya coba belajar terus lebih dalam lagi. Saudara punya pengertian yang lebih lagi.
sehingga kita lebih mengerti dan kita enak nantinya kita ikut Tuhan. Amin. Kita ikut Tuhan nantinya terarah gitu, kita ikut Tuhan. Ya saudara, mari kita mau bahas bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama. Kata firman Tuhan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam ayat 24, ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Dan mengajarnya kita mau bahas bersama-sama. Saudara, kata firman Tuhan, dalam gelanggang pertandingan. Jadi ketika kapan? Jadi pertanyaan, kapan kita masuk dalam gelanggang pertandingan? Mulai kapan? Jadi ketika kita percaya Tuhan, ketika kita mulai bertobat, kita percaya Tuhan, kita lahir baru, dan kita mulai mengerjakan keselamatan kita, kan? Ketika Tuhan izinkan kita sampai saat ini, setelah dalam proses pertobatan kita, lahir baru kita, dan kita tidak langsung mati di situ, tetapi ada proses berjalan dan sampai saat ini kita masih hidup. Dan saat itu juga kita sedang masuk dalam perlombaan pertandingan. Boleh bilang amin? Kita masuk dalam perlombaan pertandingan. Nah, saudara, perlombaan atau gelanggang itu seperti apa? Gelanggang pertandingan yang sedang kita jalani, yang sedang kita tandingkan, ya kan, saat ini seperti apa? Saudara lihat, dalam bahasa aslinya, karena ini perjanjian baru, jadi dia pakai bahasa Yunani, dia pakai bahasa juga. Nah, dalam bahasa aslinya dia dipakai bahasa stadion treco, ya kan? Gelanggang pertandingan. Jadi ternyata dalam pertandingan di sini dia pakai treco. Jadi dalam Inggrisnya dia berlari. Bisa bilang amin? Berlari. Treconya dia berlari. Nah, stadionnya artinya apa, saudara? Stadion itu adalah satuan panjang atau satuan ukuran panjang 600 kaki. Kalau dimeterkan, dia 185 meter sampai 200 meter. Tergantung dong, kalau panjangnya kaki, ya kan, kecilnya kaki seperti jadi, makanya dia ada di 185 meter sampai 200 meter. Gelanggang itu, arena itu. Nah, makanya kalau ke bahasa Latin dia pakai stadium. Dia stadium. Makanya stadium 1 kalau penyakit apa-apa, dia pakai ukuran itu, stadium 1, stadium 2. Nah, ternyata diambil dari sebutan itu. Dari bahasa aslinya, bahasa Greeknya stadion, ke bahasa Latin jadi stadium. Nah, saudara, jadi stadion itu artinya apa? Ukuran satuan panjang 600 kaki atau 185 meter sampai 200 meter. Nah, dari situ dia berkembang menjadi lintasan lari yang panjangnya sama. Amin. Lintasan lari yang panjangnya 185 meter sampai 200 meter atau 600 kaki. Nah, jadi saudara lihat, lari dalam ukuran 185 sampai 200 itu tergolong dalam jenis lari apa? Halo, apa saudara? Lari sprint, lari jarak pendek. Boleh bilang amin? Itu lari jarak pendek. Jarak pendek kan 100 meter, 200 meter, 400 meter. Nah, dia lari cepat. Loh. Jadi saudara, maksud Tuhan dengan firman ini ayat 24, dia membawa kita
ketika Tuhan membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, ketika mereka ada tiba di Yeriko dan mereka akan meruntuhkan, masuk harus roboh dulu tembok Yeriko itu. Tuhan bilang apa kepada bangsa Israel? Jalan tapi apa? Diam. Saya bilang, jalan tapi diam. Ketika kita renungkan dan kita hubungkan, ternyata benar. Kalau kita jalan, potensi untuk kita cerita, potensi untuk kita segala apa perkataan atau apa bisa keluar. Makanya Tuhan bilang tutup mulut, diam. Tapi kalau kita lari, haleluya, kalau kita lari, apalagi yang dikatakan Tuhan di sini adalah lari cepat, lari sprint, 100, 200, 400 meter. Kata firman Tuhan, dia akan masuk dalam gelanggang jenis pertandingan lari cepat. Kalau kita sedang lari, oh saudara, mau baca Rida pun tidak akan pernah bisa terjadi. Bisa bilang amin? Bukan cuma itu, kita per sekian detik saja kita tengok ke belakang, lihat lawan kita, pasti kita akan didahului. Amin. Kita pasti akan didahului. Jadi, saudara, lintasan yang sedang kita pakai, yang dikasih Tuhan kepada kita adalah lintasan lari cepat. Sama-sama bilang, lintasan lari cepat. Lintasan lari cepat. Firman Tuhan bilang begini dalam kitab Mazmur, kalau nggak salah Mazmur 42, dia bilang, Daud pemazmur bilang begini kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia perintahkan dengan dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Makanya saya pikir-pikir, kenapa ya banyak juga hamba Tuhan yang suka bilang, coba yang seperti ini. Kenapa? Kita sedang memperkatakan itu, firman yang sedang kita perkatakan, secara tidak langsung kita sedang mengomandokan diri kita, lari, lari, jangan berjalan. Amin. Lari, karena kita dipacu. Lari, lari, jangan ketinggalan. Tuhan tuh dia nggak jalan. Tuhan tuh berlari dengan kecepatan Tuhan, dengan cara kerjanya Tuhan. Jadi kita harus mengimani dengan cara kerjanya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, berlari kita. Boleh bilang amin? Jadi nggak santai pengiringan kita dengan Tuhan. Saudara mau datang ibadah, oke. Saudara mau tidak datang ibadah, tidak. Saudara mau berfoya-foya, oke. Saudara mau tidak, oke. No, tidak demikian. Firman Tuhan katakan bahwa saudara, lintasan ketika Tuhan bawa masuk kita, mengerjakan keselamatan Tuhan, kita disuruh berlari dengan kecepatan penuh, kecepatan maksimal. Oh, pelari sprint itu bukan gampang. Amin. Dia membutuhkan seluruh konsentrasinya penuh. Dia harus melihat sasaran. Dia harus melihat garis finish. Dia harus melihat upah hadiah dari pertandingan yang sedang dia tandingkan itu. Amin. Makanya tidak ada lagi kesempatan untuk dia bergosip. Tidak ada lagi kesempatan untuk dia ke belakang. Lihat A, lihat B, lihat kiri, lihat kanan, lihat ini, lihat itu, lihat ini. Enggak, saudara. Halo. Ketika Tuhan bukakan rahasia ini kepada saya, Tuhan, ini bukan untuk jemaat saja, tapi terlebih untuk saya. Amin. Oh, haleluya. Ketika Tuhan bukakan ini, jadi satu kali sama-sama lagi kita, saudara. Lintasan lari cepat. 2, 3. Ya, kita sedang ada di lintasan itu. Jadi saat ini kita sedang ada berlomba kita bersama-sama, berlari kita bersama-sama. Sebentar kita akan lihat jenis pertandingan itu seperti apa. Amin. Yang kita tampilkan. Kan kita lihat lintasannya dulu toh.
sebelum mau bertanding, tolong sesiani saja. Dan siapa tuh yang minggu lalu itu yang ke lokasi sebelum datang pergi di tinggal dan setinjau dulu lokasi seperti apa. Amin. Nah, demikian juga kan dilihat dulu lintasannya mana. Oh, lintasan kita seperti ini. Kita punya lintasan lari cepat. Sekali lagi tidak berjalan, saudara. Tidak berjalan. Ketika kita berjalan, kita terkejar oleh apa? Nanti kita sebentar lihat, kita akan terkejar oleh apa? Karena kita cuma berjalan. Makanya Tuhan bilang, berlari. Rasul Paulus yang menulis dalam ilhaman Roh Kudus, dia mengatakan bahwa orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita disuruh berlari cepat untuk sampai ke garis finish, untuk sampai menerima hadiah mahkota kehidupan. Amin. Yuk. Nah, kita lanjut terus. Ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, ayat 25 di sini kata pertandingan, dia tidak dipakai lagi trejo, dia tidak dipakai lagi running, bahasa Inggris, dia tidak dipakai itu lagi. Tapi dalam pertandingan ayatnya yang ke-25 ini, dia pakai apa? Driving. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa asli dibilang agonisomai. Bukan somai batagor. Agonisomai. Yang dia pakai agonisomai. Bahasa Inggrisnya apa? Driving. Berjuang. Boleh bilang amin? Perlawanan, perjuangan, kompetisi. Itu artinya. Jadi jenis pertandingan yang akan kita tandingkan dalam lintasan lari cepat itu, dalam lintasan sprint lari cepat 185 meter sampai 200 meter, sifat pertandingan itu adalah bersifat perlawanan, bersifat perjuangan. Boleh bilang amin? Makanya kita nggak disuruh berjalan, amin? Makanya kita disuruh lari. Nah, apa yang harus kita lawan? Haleluya. Karena ini sifatnya perlawanan, saudara. Agonisomai, perlawanan, apa namanya, perjuangan, kerja keras, berusaha. Haleluya, haleluya. Jadi nggak santai-santai, pelayanannya nggak santai. Boleh bilang amin, tidak santai. Sama-sama, tidak santai. Haleluya. Berlari. Kalau mulai ada malas, lawan. Amin. Itu yang kita melawan. Makanya agonisomai adalah apa? Perjuangan. Nanti sebentar kita akan lihat apa yang akan kita perjuangkan, apa yang akan kita lawan. Ya toh? Ingatkan ketika saya, ketika kita mau merdeka, bangsa Indonesia mau merdeka, sudah ada perlawanan, ada perjuangan. Boleh bilang kan? Dia melawan apa? Melawan penjajahan, melawan penjajah yang menjajah. Dia lawan dan dia perjuangkan apa? Kemerdekaan.
Amen. Haleluya. Karena perlawanan kita bukan darah dan daging, bukan manusia perlawanan kita. Apa perlawanan kita? Perlawanan kita dosa. Amin. Perlawanan kita apa? Hawa nafsu. Perlawanan kita apa? Godaan. Perlawanan kita apa? Keinginan daging. Perlawanan kita apa? Keangkuhan hidup. Perlawanan kita apa? Sakit penyakit. Perlawanan kita apa? Segala kelemahan-kelemahan dalam tubuh kita yang akan dipakai iblis untuk supaya kita berhela-hela saja, untuk supaya kita berfoya-foya saja. Bukan itu yang menjadi perlawanan kita. Boleh bilang amin? Amin. Jadi agonisomai adalah perlawanan. Kita akan bahas dulu. Pertama soal perlawanan. Amin. Jadi perlawanan kita apa, saudara? Kita melawan dosa. Kita melawan godaan. Kita melawan hawa nafsu. Kita melawan sakit penyakit. Kita melawan keinginan daging. Kita melawan keangkuhan hidup. Dengan baik. Ketika kita melawan berarti itu amin. Amin. Ya kan? Bagaimana kita mau melawan gak ada musuh? Berarti ketika kita melawan itu ada. Nah, ketika itu mulai datang, ada godaan atas firman Tuhan. Lawan agonisomai. Lawan. Amin. Lawan. Ketika sedang ada datang godaan. Lawan. Amin. Ketika ada datang, saudara, keangkuhan hidup. Lawan. Ya. Boleh bilang amin? Ketika ada datang keinginan daging, keinginan mata, Rasulnya dia, memang kita mesti banyak bertobat itu. Ketika sebuka-buka, sebuka-buka Shopee, sebuka-buka Shopee, darah Yesus, darah Tuhan, darah Yesus, semua lawan. Kau nyana kayak di jalan semua cepat, kayak selamat siang, apa dia ngomong? Udah saya ada pulang selamat siang. Saudara, ini sudah bagian yang harus saya lawan. Keinginan mata. Terus kita bilang gini, nggak usah banyak-banyak dulu di HP, apalagi untuk belanja online. Darah Yesus. Kadang belanja begitu, saudara. Yesus. Semua begini. Nah, itu sudah, karena itu kan saya bilang ada, makanya dilawan. Kalau tidak ada, nggak perlu dilawan. Boleh kan? Kalau nggak ada, nggak perlu dilawan. Tapi ketika itu ada, jangan santai. Amin. Ketika kita mulai santai, oh itu tuh iblis dia mau. Dia akan bawa kita masuk terus sampai ke situ. Makanya Tuhan bilang, itu lawan. Pertandingan kita seperti itu. Sifatnya kita melawan apa? Melawan dosa, melawan keinginan daging, melawan keinginan mata, melawan keangkuhan hidup, melawan sakit penyakit. Nah, sakit penyakit. Kadang iblis datang lewat sakit penyakit, dia mulai menteror kita. Dia mulai mendakwa kita. Kamu sembuh, mati nanti kamu. Ini kamu apa semua? Enggak, saudara, saya mau kasih tahu saudara. Makanya saya bilang, kita berhidup ini semua dalam kendali dan kontrol Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, kita mimpi. Tapi semua kita uji. Kita mimpi, saudara, kayak garis pengukur. Garis pengukur dalam mimpi kita itu, batas umur kita sudah sampai. Bayangkan, saudara. Saya beberapa minggu lalu, umur saya sudah sampai di sini. Saya bilang, Tuhan, saya nangis, saudara. Tiba-tiba saya lihat garis pengukur itu sudah ditambahkan sampai penuh. Garis pengukur itu sampai penuh. Terus saya bangun. Saya bilang, Tuhan, ini benar nggak dari Tuhan? Saya bilang, ini benar nggak Tuhan? Dari Tuhan.
akan tidur lagi kita. Tiba-tiba saya mimpi lagi di malam yang sama. Saya mimpi kan tante istri papa yang bilang dari anaknya datang. Saya mimpi gitu, anaknya datang yang saya benar pokoknya sama sekali yang saya lihat. Mereka datang 4 orang, mereka datang anaknya jadi 1. Jadi mereka datang 4 orang, anak 2 dan temannya 1. Jadi baku gonceng dong 4 orang datang. Pagi-pagi mungkin dia punya sekali, atau masih lebih flow sedikit lagi. Kita masih ada di kamar atas. Kita dengar suara. Kita Tuhan, kita ingat mimpi. Kita turun, saudara. Kita turun. Benar yang datang 4 orang. Yang kita lihat 4 orang. Makanya kita bilang begini ke orang. Sebelum mau datang, kita sudah lihat tadi malam. Bukan cuma itu, saudara. Jadi ketika saya mintakan pembuktian Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini benar nggak dari Tuhan? Mimpi kita itu, waktu Tuhan kasih dalam garis umur batas umur saya sudah selesai. Ya, tiba-tiba dalam satu garis pengukur, di pengukur itu dia tambahkan ukuran mistar pengukur itu ditambahkan sampai penuh. Saya bilang, Tuhan, ini benar dari Tuhan. Saudara, tiba-tiba Tuhan kasih mimpi kita yang dalam malam itu, kita mimpi yang itu. Makanya waktu saya turun, kita bilang, Tuhan, saudara, mau datang kita tahu, kita suruh lihat mau datang. Nah, saudara, jadi saya bilang, Tuhan, kalau orang mau dengan Tuhan, Tuhan yang tahu begitu. Amin. Tuhan yang tahu. Mau sakit penyakit apapun juga. Saya beberapa kali saya mengalami. Waktu sebelum itu mimpi itu, sebelum saya mimpi itu, pernah dan saya tak kenal semua. Pernah satu malam, mohon maaf bicara. Dari mulut saya keluar darah gumpal keluar. Saya hampir semua berpikir, oh Tuhan, mungkin ada orang lain atau apa, tetapi ternyata tidak. Tuhan nyatakan lain, ternyata tidak. Terus ketika saya ketemu teman-teman saya lain bilang, Selvi, kamu bersyukur karena dia keluar semua. Jadi dia nggak pecah katanya atau apapun juga, dia keluar semua, gumpal semua banyak. Jadi bukan dari dalam ya, tapi ini dari mulut ini, dari sini, dari keluar, gumpal semua. Ternyata persisnya, amin. Ketika kita ketika kita dengan Tuhan, kita exciting sekali, kita senang dengan Tuhan, amin. Jadi saudara, mari apapun juga iblis mau teror kita, mau dengan sakit penyakit, kita hidup bukan dengan kata orang, apalagi hidup dengan kata dakwaan iblis. Ya, kita hidup dengan apa kata Tuhan. Saudara, dengar ketika Lazarus sakit sampai dia mati. Haleluya, untuk katakan gini, saudara. Tuhan orang-orang datang kepada Yesus kan, dia kasih tahu, Yesus, sahabatmu itu Lazarus dia sedang sakit. Tuhan bilang apa? Sakitnya itu tidak akan membawa dia mati, ya kan? Tidak akan membawa dia mati. Yesus bilang begitu. Tapi pada kenyataannya yang Lazarus apa? Lazarus mati. Yesus bilang tidak akan membawa kematian, tapi pada kenyataannya Lazarus mati. Orang mau bilang apa? Mau dengar aku melihat, tapi kenyataannya mati. Tapi Yesus bilang hidup. Orang dengar apa kata Yesus? Ketika Yesus datang, Lazarus mati, tetap dia hidup. Amin. Lazarus hidup. Jadi hidup kita ini adalah hidup karena Tuhan. Makanya apapun dakwaan iblis tentang kita, dan mendengar apa kata Tuhan, apa kata firman, itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Makanya kita lawan segala apapun juga kita lawan. Ini jenis pertandingan kita, saudara. Jenis pertandingan kita. Kalau kita nggak ada begitu, nggak
Boleh bilang amin? Kita nggak ada dalam pertandingan. Kita nggak dalam pertandingan. Dan tidak demikian cara Tuhan untuk supaya membawa kita semakin. Saudara lihat Ayub. Saudara lihat Ayub. Dia bilang begini, kalau dulu aku cuma dengar apa kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat. Karena apa? Karena proses kehidupan. Amin. Karena apa? Karena apa yang dia alami, dan dia melihat Tuhan bekerja. Makanya saudara, jangan kita jadi penonton, tetapi mari kita mengalami semuanya, sehingga kita akan mengatakan bahwa mataku sendiri melihat Tuhan bekerja. Mataku sendiri melihat pertolongan Tuhan. Mataku sendiri melihat mujizat Tuhan. Mataku sendiri melihat dan mengalami bagaimana Tuhan berbuat bagi kita. Amin. 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 Kalau nggak begitu, nggak ada ayat mau bilang begitu. Sama dengan kita. Perlawanan. Kita harus melawan. Jangan. Aduh, kita kok sobat gini. Biar kita begini. Aduh, kita kok begini ngoni. Jangan. Tuhan bilang lawan. 2, 3, lawan. Apa yang mau dilawan? Saudara yang tahu di diri kita masing-masing. Amin. Lawan kita. Lawan semuanya itu saudara. Kalau tidak, saudara dengar apa yang dikatakan Tuhan kepada Kain. Kain. Ketika kamu tidak ketika engkau tidak mau berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu. Amin. Dosa sudah mengintip. Mengapa mau kamu mulang dan hatimu sedih? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Dosa sudah ada di depan. Haleluya. Makanya itu yang harus dilawan. Ya toh? Perlawanan. Aku disomai. Perlawanan, lawan. Jangan bodoh. Jangan tinggal dalam kelemahan. Tuhan bilang apa? Saudara, Tuhan bilang apa? Dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena tahu kita lemah, makanya kita akan berusaha melawan. Karena Tuhan bilang apa juga dalam firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang Pak Tuhan. Jadi perlawanan yang kita pakai dengan Tuhan, pakai dengan kekuatan Tuhan, melawan dengan kekuatan Tuhan. Jangan tinggal diam. Aduh, sebagai buat kita, pompian aja tuh malas. Kadang kita kalau jengkel, bukan jengkel apa? Kalau misalnya ada orang yang mau seberapa kali bilang punya anak, mereka bilang pian aja tuh bodoh. Senang memang saudara. Karena senang. Makanya kalau mama itu pian tuh malas. Jangan tinggal. Jangan selalu mengharapkan gini ke orang. Lawan, saudara, apa? Perlawanan. Sebisa mungkin kita lakukan. Saudara dengar. Dalam aslinya, Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya gini, ketika kita Tuhan bilang marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, artinya beban yang kita kasih ke Tuhan itu beban yang benar-benar kita nggak bisa pikul. Amin. Beban yang benar-benar berat, beban yang benar-benar kita nggak bisa pikul. Tetapi kalau beban yang kita pikul, jangan ketusukan. Kenapa Tuhan? Semuanya kita semua kasih ke Tuhan, tapi beban. Enggak. Apa yang Tuhan kasih ke kita, ya kita pikul, kita pikul. Ya kan? Tapi ketika kita nggak mampu lagi, Tuhan tahu di titik ketidakmampuan kita. Jadi kita jangan pernah bersandiwara dan berpura-pura, aku lelah, Tuhan kita sampai gitu. Enggak, Tuhan tahu di titik mana sampai batas ketidakmampuan kita. Di titik mana sampai ketidakberdayaan kita, Tuhan tahu. Jadi pakai segala sumber daya yang Tuhan kasih ke kita, pakai
Oke, semuanya kita lagi melawan semuanya itu. Amin. Kita lagi melawan. Lawan itu pertandingan iman kita. Itu pertandingan iman kita. Itu pertandingan iman kita. Dan apa yang harus kita perjuangkan? Ya toh? Tadi apa yang harus kita lawan? Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita merebut? Oh, sampai kita ada perlawanan hebat di belakang. Dan perlawanan itu sambil berlari, bukan gampang, saudara. Amin. Perlawanan itu sambil kita berlari, jadi perlawanan bukan kita diam, dan kita sambil kita berlari. Makanya supaya kita bisa mampu mengadakan perlawanan itu, yang harus kita perjuangkan apa? Pribadi Tuhan, sama-sama pribadi Tuhan. Amin. Yang harus dalam musuh, yang harus dalam kejar adalah pribadi Tuhan. Yang harus kita musuh, yang harus dalam kejar adalah apa? Adalah hati Tuhan. Yang harus dimusuh, yang harus dikejar adalah apa? Adalah perkenanan Tuhan. Yang harus dikejar adalah apa? Adalah hadiratnya Tuhan. Yang harus dikejar adalah apa? Kekudusannya Tuhan. Apalagi yang harus dikejar adalah apa? Perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang kita kejar. Amin. Itu yang kita kejar. Menjadi pertanyaan pertama. Kalau berkat dan mujizat, apa orang mau kejar? Amin. Coba. Berkat dan mujizat apa mau dikejar? Pak Budi. Berkat dan mujizat mau dikejar? Halo. Berkat dan mujizat dikejar? Amin. Berkat dan mujizat dikejar? Berkat dan mujizat dikejar? Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Coba ditampilkan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti kita dari belakang. Mujizat tidak pernah terjadi kalau tidak Allah bermurah hati. Berkat Tuhan tidak akan pernah dapat kalau tidak ada kebajikan Tuhan. Amin. Jadi apa, saudara? Bahkan dalam kata aslinya itu bukan cuma mengikuti, tapi dalam bahasa ini perjanjian lama, jadi dia bisa pakai Ibrani, ya toh? Dalam bahasa Ibrani bilang rada, artinya apa? Mengejar. Boleh bilang berkat dan mujizat itu adalah mengejar kita. Jadi bukan dikejar. Makanya ketika saudara datang beribadah, ketika saudara datang berdoa, ketika saudara datang dalam persekutuan atau apapun juga, jangan mengejar mujizat Tuhan, jangan mengejar berkat Tuhan. Kadang-kadang rajin dia, oh ending-endingnya ada yang dia mau kejar, oh karena dia butuh Tuhan, oh dia lagi ini enggak. Mujizat Tuhan jangan dikejar, berkat Tuhan jangan dikejar. Yang dikejar ada apa? Pribadi Tuhan, pribadi Tuhan, pribadi Tuhan, hati Tuhan, hadiratnya Tuhan, perkenanannya Tuhan, kekudusannya Tuhan. Itu yang dikejar. Saudara, ketika saudara ada pribadi Tuhan dalam hidup kita, ketika hati Tuhan kita dapat, saudara lihat bagaimana perempuan yang pendarahan itu. Oh, dia datang cari Tuhan, dia adakan perlawanan, dia menembus kata firman Tuhan. Oh, orang yang banyak, saudara, kalau gambaran firman Tuhan, orang yang banyak itu, saudara lihat,
Saudara, Yesus memberi makan berapa ribu orang? 5.000 laki-laki, ada 4.000 yang mengikut waktu sama itu. Jadi pada saat itu yang mengikut Yesus banyak, bukan cuma 100-200 orang, bukan, tapi mungkin ada ribuan orang, karena terbukti dari Yesus memberi makan ada 4.000 orang, ada 5.000 orang. Dan perempuan yang pendarahan ini, perempuan yang mungkin setinggal-tinggal menunggu, karena kata firman Tuhan sudah 12 tahun dia pendarahan. Bukan tidak mungkin tubuhnya sudah ada dalam keadaan yang lemah, dia sudah tidak berdaya, tetapi dia harus melewati ribuan orang. Dia harus melewati ribuan orang. Mungkin dia ada, sudah ada diinjak-injak orang. Mungkin dia ada, sudah nggak dipakai orang lagi, tetapi tetap dia cari Tuhan. Dia datang cari Tuhan, dia datang cari Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan? Dari sekian banyaknya orang, dari ribuan orang yang ada dekat Yesus, yang sudah sentuh-sentuh cuma Yesus, yang sudah kesana kemari, senggol badan Yesus, senggol kiri kanan Yesus. Tetapi ketika wanita pendarahan ini datang, dan dia datang sentuh ujung jubahnya Yesus, saat itu juga Yesus bilang bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan saat itu juga ada kesembuhan terjadi bagi perempuan yang pendarahan itu. Haleluya. Amin. Dia diinjak orang. Mungkin harga dirinya nggak dipakai orang, diinjak orang. Siapa mana? Tapi perempuan ini dia datang, dengan segala ketidakberdayaannya. Makanya kalau sakit jangan tinggal di rumah. Boleh bilang amin? Cari Tuhan. Ketika Anda dalam ketidakberdayaan, ketika Anda dalam kelemahan, jangan dibiarkan. Cari Tuhan. Wanita pendarahan ini, dia menerobos sekian ribunya orang. Ketika Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Petrus bilang bagaimana? Petrus bilang, Yesus, Guru, ada banyak orang di sini. Tuhan bilang, enggak, aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Amin. Ada kuasa yang keluar. Jadi saudara, Petrus bilang begini, banyak orang ada di sini. Jadi banyak orang yang sudah yang jama-jama pegang-pegang jubahnya Yesus. Tuhan bilang, enggak, tidak. Tapi ada satu orang yang menjamah saya, dan ada kuasa yang keluar dari saya. Haleluya. Tuhan melihat perlawanan yang sudah kita lakukan, perjuangan yang kita mau lakukan. Tuhan melihat, Tuhan lihat perjuangan kita. Ketika kita mau berjuang mencari pribadi Tuhan, ketika kita mau berjuang mencari hadiratnya Tuhan, mencari hati Tuhan, mujizat pasti mengejar kita. Amin. Mujizat pasti mengejar kita, kesembuhan pasti mengejar kita, kekuatan pasti mengejar kita, jalan yang terbuka pasti dibukakan Tuhan bagi kita. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin bagi Tuhan ketika dia mau melakukan semuanya bagi Tuhan. Cari hati Tuhan, cari pribadi Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Yesus pegang erat tanganku,
Kita yang butuh Tuhan saat ini. Anda bisa datang berdiri saja. Kita mau adakan perlawanan, gak mungkin sendiri. Melawan segala kelemahan kita, melawan dosa, melawan keangkuhan hidup, melawan keinginan daging, melawan sakit penyakit, melawan godaan, melawan hawa nafsu. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita harus minta Tuhan ada dalam perlawanan kita. Dan kita juga nggak bisa berjuang sendiri untuk merebut hati Tuhan, untuk mencari pribadi Tuhan. Kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita. Saudara, mari saudara yang butuh Tuhan, yang butuh topangan doa, mari saudara bisa datang berdiri di depan altarnya Tuhan. Yes, kata kayak dalam masyarakat. Oh, dengan Dia, kalau kita nggak buka hati dengan Dia, kalau kita nggak minta Tuhan datang, haleluya. Kalau kita tidak melihat Tuhan, kalau kita hanya melihat siapa yang ada di depan, mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Yes, Yesus tidak pernah mengadakan mujizat di kampungnya sendiri, karena orang mungkin melihat dia anak tukang kayu. Siapa dia? Tapi Yesus hanya melakukan mujizat di luar. Buka hatimu, Raba kata kaya dalam masyarakat. Mujizatmu pasti terjadi. Yesus pegang. Mari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus pegang. Amin.
Tuhan kami ada di tempat ini. Karena kami rindu ketemu dengan Tuhan, kami ada di sini setiap hari ini Tuhan. Kami bersyukur ada firman yang luar biasa yang kami dengar siang hari ini. Biar yang kami kejar hari-hari ini hanya Engkau Tuhan. Hanya Yesus saja yang kami kejar. Karena segala apapun yang ada di dunia ini kami akan tinggalkan itu. Kami tidak akan bawa itu. Tapi ketika kami kejar Tuhan, kekayaan sorga melimpah dalam hidup kami. Kami buka mata kami melihat kami ada bersama dengan Tuhan kelak. Kami bersama dengan Yesus di sorga, kekal buat selama-lamanya. Dan itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Haleluya. Sebab itu kami tidak stuck hari-hari ini. Kami mau berlari. Kami terus mau berlari. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita berkata, ketika kau berlari dengan orang yang berjalan kaki yang kau sendiri lelahkan, bagaimana kau akan berpacu melawan kuda. Haleluya. Biar hari-hari ini waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pergunakan dan terus pergunakan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapak buat firman yang luar biasa, melawat kami di siang hari ini, membangun iman kami, semangat kami. Oh haleluya, di dalam Tuhan, melayani Tuhan, mau iring Tuhan, tidak melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, tapi memandang ke depan. Karena di sana ada kehidupan, di sana ada janji-janji sorga yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pakai terus hamba-Mu, berarti terus hamba-Mu, pakai setia, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan terus dalam kehidupan hamba-Mu. Oh Tuhan, bukakan terus rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu untuk disampaikan, supaya kami boleh mendengar. Kami ada terus kekuatan baru, ada kekuatan baru dalam pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan bawa korban persembahan. Engkau pilih setiap pemberian kami, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi bagian kita, mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, di saat ini mari kita siapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Tuhan
di hari ini, hari yang spesial. Kalau kita boleh ada, semua cuma karena kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh sebab itu di tanggal 15 pada hari ini sudah pertengahan bulan Juni, ya, tidak terasa ternyata ya tahun 2025 sudah ada di pertengahan. Ya, puji Tuhan, kita masih ada, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bergerak cuma karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kami mau sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh jemaat, terkadang kali karena memang ini pengumuman dan jadwal sepanjang minggu yang tidak dibaca lagi, ya, sehingga ada yang bilang baca ulang. Tapi saya bilang untuk kali ini, karena memang kita sekarang ini mengejar waktu. Sebab itu firman Tuhan tadi memang luar biasa. Ya, jangan orang cuma lengah berjalan santai, kejar, lari, sprint 100 meter. Ya, jadi pengumuman ini seperti ini ditayangkan kembali, ya, diingatkan ya agar supaya kalau sementara derma, ya, lihat di depan, ya. Nah, ini ada juga di depan juga. Bapak Ibu ada di depan, ya, karena tidak akan dibaca lagi. Ya, puji Tuhan, dan kita percaya apa yang kita kerjakan di pagi hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah beribadah di siang hari. Kami melihat ada tamu-tamu juga, ada Bapak Dede Daka, ya, Devi Dede Daka, ya, ini saudara dengan Ibu apa ini? Ibu Sherly Ramdi, ya, ini sebelah Ibu Nona, samping Ibu Nona si Ibu Soe, ya, ada. Puji Tuhan juga, ya, saya lihat Ibu Helmi, ya, ada, ya, puji Tuhan, Tuhan itu hebat dan luar biasa. Dan ada di belakang anak ini ada tamu-tamu, ya, puji Tuhan. Semua kita kerjakan di hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan di hari Jumat, ya, hari Jumat, karena memang tidak ada di pengumuman ini, doa wilayah dilaksanakan di tempat ini hari Jumat. Jadi kepada, tentu kami serahkan kepada, ya, Ketua Komibu untuk pelayanan hari Jumat. Gembala-gembala wilayah 20 GBN ada mengadakan doa di tempat ini, ya, ada 20, ya, pengembalaan di wilayah 20 GBN akan kumpul di sini hari Jumat mulai jam 9 sampai selesai. Ya, ini cuma doa, ya, doa saja. Ini fellowship, ya, kepala-kepala dan ibu harian juga, ya, kepada pelayan-pelayan itu nanti kami undang lewat big family, atau belum bilang cuma kok gembala, enggak. Di situ ada undangan, ya, kepada yang terhormat gembala dan ibu gembala rohani. Kemudian, ya, kedua adalah yang sekolah Alkitab dan sekolah tinggi Alkitab, ya, juga sama-sama. Dan kemudian ada pelayan Tuhan majelis jemaat di gereja, ya, boleh orang sama-sama, ya. Dan juga komisi-komisi wilayah. Komisi wilayah itu ada komisi Belprim, Belwap, ya, Belnap, ya, pemuda dan remaja, ya. Jadi mereka juga bersama-sama, itu komisi, ya. Puji Tuhan.
Mari kita berfellowship, kita berdoa di hari Jumat yang di tempat ini. Ya. Puji Tuhan, inilah rumah tambahan, dan mari kita nyanyikan satu pujian. Bapak Ibu yang membawa milik Tuhan datang di depan untuk dapat didoakan. Pancaran berkat terbuka buat saya dan seisinya. Haleluya, buat namanya yang sucikan saya. Oh iya, pancaran berkat. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di siang hari ini. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah datang memberikan kepada kita. Haleluya, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kami tidak sia-sia berjuang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berjuang iring Yesus Kristus, selalu diberi kekuatan Tuhan. Tuhan selalu pegang tangan kami. Engkau tak biarkan kami anak-anak Tuhan. Kami terus maju di dalam Tuhan, walau banyak tantangan, rintangan, penderitaan, tapi ada Yesus selalu menghibur, menguatkan kami. Inilah sukacita kami anak-anak Tuhan. Di Ka'bah Tuhan kami telah mempersembahkan roh jiwa tubuh kami. Ada pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan telah bawa kami dalam pujian penyembahan. Umat-umat Tuhan telah merespon semuanya. Telah persembahkan syukur kami kepada Tuhan. Ini satu respon kami kepada Tuhan, bahwa syukur, terima kasih untuk kemurahan kebaikan-Mu bagi kami sampai saat ini. Berkati kami semua pelayan-pelayan, WL Singers, pemain musik Rembana. Oh Tuhan, multimedia yang telah Tuhan ada pada pelayanan pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Aba firman diberkati Tuhan, dikuatkan selalu. Kami terus dibawa Tuhan pada kehidupan rohani, bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Ada kekuatan yang baru. Berkati semua yang telah menjadi bagian dalam pelayanan hari ini bersama jamaat Tuhan. Karena tidak sia-sia kami datang, kami bawa pulang kekayaan-kekayaan di surga, damai sejahtera, sukacita. Oh Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami jemaat Tuhan akan menjalani, oh Tuhan, tugas pelayanan mulai pada besok hari. Oh Tuhan, berkati semua. Kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami dalam perlindungan Tuhan yang maha besar dimanapun kami pergi berada. Terima kasih, berkati umat-umat Tuhan yang telah membawa persembahan di depan sini. Mereka ambil bagian dalam pelayanan. Mereka selalu cinta Tuhan dan bukan datang dengan tangan kosong, tetapi memberkati pelayanan
diberkati dan tidak datang di depan. Tuhan tahu, oh Tuhan, tilik semua pengorbanan umat-umat Tuhan tidak pernah akan sia-sia apa yang mereka beri untuk Tuhan. Tuhan yang melihat di tempat yang maha tinggi, Tuhan yang tahu bagian Tuhan sudah dikerjakan, maka bagian Tuhan untuk umat-umatmu Tuhan pasti kerjakan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, berkati kegiatan pelayanan ke depan. Perkemahan pemuda segala persiapan taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan semua terlaksana dengan, oh Tuhan, baik dalam penyertaan kuasa Tuhan, menyediakan segala yang dibutuhkan oleh pemuda remaja. Tuhan berkati Tuhan, oh Tuhan, ke depan ini Tuhan, untuk doa wilayah di tempat ini kami yakin Tuhan campur tangan semua. Pemerintah bangsa kami Tuhan berkati, mulai pemerintah pusat, daerah-daerah, kami percaya di dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Bangsa dan negara kami dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Diberi hikmat untuk pemerintah kami mengerjakan tugas pelayanan masyarakat dengan tulus di hadapan Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Berkati semuanya Tuhan, baik pemerintah kota Bitung ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah diberkati Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Oh, semua jajaran diberkati, TNI Polri diberkati Tuhan, menyatu mereka dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami percaya kota kami diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala kejahatan. Tuhan yang kendalikan kota kami ini. Kota kami penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya pulang kami dengan damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berjalan kaki berkendaraan roda 2, roda 4 di dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Haleluya. Akhirnya kekasih-kekasihku jemaat Tuhan, terimalah berkat dan pulang dengan sukacita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan pembelaan, tuntunan, serta penghentaran Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian siang hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus kembali di awan yang permai dengan bala tentara surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya.